Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh-solehah SD Integral Lukman Al-Hakim. Hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, bermain di halaman sekolah. Yang kedua, pembagian dengan pengurangan berulang. Yang ketiga, menggambar ekspresi. Yang keempat, membuat pengamatan wujud benda. Yang kelima, bermain tarik tambang. Yang keenam, menjauhi perilaku yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Sikap yang dikembangkan pada pembelajaran ini, yang pertama, disiplin. Yang kedua, rasa ingin tahu. Yang ketiga, tanggung jawab. Mengamati gambar. Sekarang coba amati gambar di samping. Menurut kalian, cerita apa yang sesuai dengan gambar di samping? Nah, perhatikan gambar 3.1, bermain di halaman sekolah. Membaca teks tentang bermain di sekolah. Bacalah teks berikut dengan lancar. Jam istirahat telah tiba. Anak-anak kelas 2 bermain di halaman sekolah. Titus, Wayan, dan Ahmad bermain kelereng. Mereka bermain di tepi halaman sekolah. Kelereng disusun ke dalam sebuah kotak. Setiap pemain harus menembak ke arah kotak untuk meraih kelereng di dalamnya. Kelereng gajah tidak boleh tertahan di dalam kotak. Mereka bertiga sepakat tidak boleh curang. Sementara itu, Melanie dan beberapa temannya juga bermain di halaman. Mereka bermain petak umpet. Bermain petak umpet sangat menyenangkan. Mereka bermain dengan hati gembira. Beberapa anak bermain bola di lapangan. Bola dioper, digiring dan ditendang ke gawang. Namun, mereka tetap berhati-hati saat menendang. Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Apa nama permainan yang dimainkan Wayan? Kelereng. Di mana anak kelas 2 bermain? Di halaman sekolah. Kapan anak kelas 2 bermain? Nomor 3. Jam istirahat. Nomor 4. Permainan apa saja yang dilakukan anak-anak kelas 2? Kelereng, petak umpet, dan sepak bola. Yang kelima, bagaimana anak bermain bola? Bola dioper, digiring, dan ditendang. Mengamati keterangan tentang pembagian. Amatilah gambar berikut dan bacalah percakapan antara Wayan dan Togar. Wayan, Togar, ayo kita bermain kelereng. Togar menjawab, ayo, aku punya 12 butir kelereng, yang 11 aku taruh di lingkaran. Wayan menjawab, aku punya 10, yang 9 aku taruh di dalam lingkaran. Togar, baiklah, berarti kita ada 20 butir kelereng di dalam lingkaran. Aku bagi menjadi 5 baris. Perhatikan gambar 3.2, bermain kelereng. Nah, perhatikan gambar berikut. Sekarang kotaklah menjadi 5 kelompok. Pakailah pengurangan berulang. 20 dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5 sampai hasilnya 0. Berarti kita melakukan pengurangan dengan angka 5 sebanyak 4 kali. Nah, 20 dibagi 5 sama dengan 4 butir kelereng di setiap kotak. Mengerjakan soal pembagian. Kerjakan seperti contoh tadi. Yang pertama, bagaimana cara membagi 24 buah penghapus untuk 4 orang anak? Nah, 24 dikurangi 4 sampai hasilnya 0. Nah, 24 dibagi 4 hasilnya 6. Nah, sebenarnya nomor 2, sebanyak 18 penggaris akan dimasukkan ke dalam 6 kotak. Jika setiap kotak memuat penggaris sama banyak, berapa banyak penggaris dalam tiap kotak? Caranya sama, 18 dikurangi 6 sampai hasilnya 0. 18 dibagi 6 sama dengan 3. Dari mana 3? Karena itu di pengurangan 6-nya sampai 3 kali. Oke, lanjutnya nomor 3. Ada 21 buku yang akan dimasukkan ke dalam 3 buah tas. Jika setiap tas memuat buku sama banyak, berapa banyak buku dalam tiap kotak? 21 dikurangi 3 sampai hasilnya 0. Dibagi 21 bagi 3 hasilnya 7. Yang keempat, Pak Ujang membawa 35 buah pensil. Bagaimana cara membagi pensil-pensil tersebut sama banyak untuk 5 orang anak? 35 dikurangi 5 sampai hasilnya 0. 35 dibagi 5 sama dengan 7. Melengkapi titik-titik dengan jawaban yang sesuai. 8 dikurangi 4, 8 dikurangi 4, 0. Jadi 8 dibagi 4 sama dengan 0. 8 dibagi 4 sama dengan 2, mohon maaf. Yang kedua, 12 dikurangi 3. Dikurangi 3 lagi, dikurangi 3 lagi sampai hasilnya 0. Jadi 12 bagi 3 sama dengan 4. Nomor 3, 30 dikurangi 5 sampai hasilnya 0. 30 dibagi 5 sama dengan 6. Yang keempat, 40 dikurangi 8 sampai hasilnya 0. Jadi 40 dibagi 8 sama dengan 5. Yang nomor 5, 36 dikurangi 9
sampai hasilnya 0, berarti 36 dibagi 9 sama dengan 4. Yang keenam, 28 dikurangi 7 sampai hasilnya 0. Jadi 28 dibagi 7 sama dengan 4. Nomor 7, 44 dikurangi 11 sampai hasilnya 0. Jadi 44 dibagi 11 sama dengan 4. Yang nomor 8, 60 dikurangi 20 sampai hasilnya 0. Berarti 60 dibagi 20, 3. 9. 80 dikurangi 40 sampai hasilnya 0. Jadi 80 dibagi 40 sama dengan 2. Nomor 10, 72 dikurangi 12 sampai hasilnya 0. Jadi 72 dibagi 12 sama dengan 6. Pembelajaran 2, mengamati gambar tentang kerapian seragam yang dipakai siswa. Pernahkah kalian berpenampilan seperti kedua anak itu? Penampilan mana yang kalian pilih? Mengapa? Nah, penampilan yang berbeda. Mengamati air sabun. Ana mengamati air sabun. Dia mengamatinya dengan hati-hati. Air sabun bisa dibuat menjadi gelembung-gelembung. Air sabun merupakan wujud benda padat. Benda padat tidak mudah menempati ruang. Air merupakan wujud benda cair. Benda cair memiliki sifat yang menyerupai wadahnya. Jika air dituangkan ke dalam gelas, bentuknya menyerupai gelas. Jika air dituangkan ke dalam botol, bentuknya menyerupai botol. Gelembung-gelembung air adalah benda gas. Jika telah melayang dalam waktu lama, maka akan pecah. Ana menjaga kebersihan saat mengamati air sabun. Dia membersihkan tempat pengamatan sesudah selesai. Dia juga tetap berpakaian rapi. Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks, apa yang dilakukan Ana? Yang pertama, mengamati sabun. Yang kedua, benda-benda apa saja yang diamati Ana? Air, sabun, dan gelembung. Nomor 3, bagaimana Ana menjaga kebersihan saat beraktivitas? Membersihkan tempat pengamatan sesudah selesai. 4, bagaimana sifat benda cair? Menempati wadahnya. Bagaimana sifat benda gas? Jika telah melayang dalam waktu lama akan pecah. Mengamati keragaman benda. Lakukan pengamatan sederhana berikut: keragaman benda, alat dan bahan, sabun, air, gelembung, sabun. Petunjuk: sediakan alat dan bahan. Amatilah bahan satu persatu. Isilah kolom di bawah ini. Nama benda ada air, sabun, dan gelembung sabun. Ciri-ciri benda: air, cair, sabun, padat, gelembung, sabun, gas. Kesimpulan: air merupakan wujud benda cair menempati wadahnya. Sabun merupakan wujud benda padat, tidak mudah menempati ruang. Gelembung sabun benda gas, jika telah melayang dalam waktu lama akan pecah. Mengamati gambar anak-anak yang sedang bermain tarik tambang. Perhatikan gambar berikut dengan cermat. Permainan apa yang mereka lakukan? Pernahkah kamu melakukan permainan itu? Perhatikan gambar 3.5, bermain tarik tambang. Mengamati peraturan sekolah. Titus dan teman-temannya selalu berusaha menaati peraturan sekolah. Mereka sadar bahwa aturan dibuat untuk kebaikan bersama. Jika ada teman yang kurang tertib, mereka akan mengingatkannya. Contohnya seperti pada dialog berikut ini. Bajumu sebaiknya kamu masukkan, Don. Kamu akan tampak lebih rapi. Baiklah, Titus. Terima kasih atas nasihatmu. Tali sepatumu sebaiknya kau jalin dengan rapi, Ana. Betul juga, Melanie. Terima kasih atas pemberitahuanmu. Mengamati peraturan sekolah. Perhatikan gambar berikut. Apakah akibat dari perbuatan-perbuatan yang tertera di gambar tersebut? Diskusikan dengan temanmu. Tuliskan hasil diskusi kalian di buku kerja. Menulis tata tertib. Nah, tugas kalian menulis tata tertib berpakaian di sekolah. Tulis tata tertib dalam berpakaian di sekolah kalian, halaman 113. Nah, sekian dari Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.